Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang terkasih. Kita kembali ambil bagian di dalam persekutuan syafaat malam. Cerita kita yang akan mengawali perenungan atau refleksi kita malam ini berjudul Serakahkah Dia? Saya menemukan cerita ini dalam tulisan Romo Anthony de Mello. Dikisahkan ada seorang rahib Buddhis di Jepang yang bernama Gesen. Tapi dia lebih dikenal orang dengan sebutan rahib serakah. Mengapa bisa begitu? Gesen ternyata dikaruniai kemampuan yang luar biasa untuk melukis. Hasil lukisannya bisa begitu indah, bahkan lebih indah ketimbang objek aslinya. Tapi ada kebiasaan Gesen yang dinilai orang tidak baik, tidak sesuai dengan martabat seorang rahib. Dan itu yang membuat dia dijuluki rahib serakah. Bahwa setiap kali ada orang meminta untuk dilukis atau dilukiskan sesuatu, Gesen pasti memasang tarif yang mahal dan harus ada uang muka yang lebih dulu dibayarkan. Suatu hari ada seorang geisha yang terkenal mengundang Gesen dan memintanya untuk melukis. Seperti biasa, Gesen bertanya, "Berapa kau akan membayarku?" Geisha yang saat itu sedang ada bersama dengan pelindungnya, yaitu seorang bangsawan yang kaya raya, menjawab, "Berapapun yang kau minta akan kubayar. Tapi kau harus mengerjakan lukisan itu di sini dan sekarang ini." Gesen segera mulai melukis seperti yang diminta oleh geisha tadi. Dan setelah beberapa waktu, selesailah lukisannya itu. Gesen dia meminta bayaran yang paling mahal yang pernah dia minta untuk sebuah lukisan karyanya. Sambil membayar ongkos yang diminta Gesen, geisha itu berkata kepada pelindungnya, "Orang ini adalah seorang rahib, tapi yang dipikirkannya hanya uang. Kemampuannya melukis luar biasa, tapi pikirannya hanya dipenuhi dengan uang, uang, dan uang. Dia tidak pantas untuk melukis di atas kanvas. Dia lebih cocok melukis di atas pakaian dalamku." Sambil berkata begitu, sang geisha dengan raut dan gaya penuh ejekan melemparkan pakaian dalam kepada Gesen. Ia bermaksud untuk menghina Gesen. Tapi Gesen mengambil pakaian dalam yang dilemparkan kepadanya dan bertanya, "Berapa kau akan bayar aku untuk lukisan di atas pakaian dalam ini?" "Berapapun yang kau minta akan kubayar," jawab sang geisha. Segeralah Gesen mengerjakan lukisan yang diminta di atas pakaian dalam itu. Setelah selesai, tanpa malu Gesen mengambil uang upahnya dan pergi. Beberapa tahun kemudian, terdengarlah kabar tentang apa yang sebenarnya dilakukan rahib Gesen. Mengapa ia menjadi begitu tamak akan uang? Provinsi
tempat asal Geysen seringkali dilanda musim kering yang panjang sehingga mengakibatkan bala kelaparan. Sementara para penguasa, tuan tanah, orang-orang kaya hanya mempedulikan dan mengurus diri mereka sendiri. Geysen diam-diam ia membangun gudang besar di daerah asalnya itu, menimbun gandum yang dipakai untuk menolong rakyat manakala bala kelaparan menyerang. Dan tak seorang pun di daerah itu yang tahu siapa sesungguhnya penolong mereka. Alasan lain mengapa Geysen bersikap tamak mengumpulkan uang banyak adalah untuk perbaikan dan pembangunan jalan dari kampung asalnya ke kota. Pembangunan jalan itu sangat dibutuhkan oleh penduduk untuk melakukan kegiatan niaga mereka. Juga bagi para lansia, orang-orang sakit yang harus berobat ke kota. Dan alasan ketiga adalah pembangunan kuil meditasi untuk guru yang sangat dihormati dan dicintai Geysen. Berpuluh tahun sang guru rindu untuk membangun kuil meditasi itu, tetapi tidak kunjung bisa karena tidak ada dana. Selesai membangun kuil meditasi bagi gurunya itu, Geysen ia mengubur seluruh perlengkapan melukisnya. Dia pergi ke puncak gunung untuk menjalani kehidupan kontemplatif di sana. Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3 begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ketika saudara membaca ayat ini, sekecil apa balok yang saudara bayangkan? Saya pikir sekecil-kecilnya balok seperti yang dikatakan Yesus ini, tetaplah akan lebih besar ketimbang bola mata kita. Jadi kalau kita bayangkan, maka gambaran yang Yesus berikan ini lumayan lucu. Bayangkan ada balok di dalam mata kita. Yang pasti kalau ada balok di dalam mata kita, maka tidak ada hal lain yang dapat kita lihat kecuali balok itu. Amarah, kebencian, sakit hati, iri hati, dan yang sebagainya bisa menjadi balok yang membuat kita gagal melihat secara objektif apa yang sebenarnya orang lain perbuat. Menurut saya, Yesus tidak mengatakan bahwa kita sama sekali tidak boleh menghakimi. Kata krino berarti menilai. Bukan berarti kita sama sekali tidak boleh menilai keberadaan orang lain. Tapi sebelum menghakimi, ada syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu, yaitu keluarkanlah dulu balok dari mata kita. Nah, selamat mengeluarkan balok-balok
yang membuat kita gagal melihat keberadaan orang lain secara objektif. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah menutup matamu untuk melihat kami secara objektif apa adanya kami. Dan Engkau tetap mau menerima kami sebagaimana kami ada. Maka pertama kami mohon ampun sekiranya kami suka terjatuh pada kecenderungan menghakimi, menilai keberadaan orang lain dengan mengabaikan objektivitas, bahwa kami merasa melihat selumbar di mata orang lain padahal ada balok di dalam mata kami. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat, kemauan, dan kekuatan untuk mau dengan rendah hati dan kesungguhan mengeluarkan dulu balok dari mata kami. Aneka hal yang menghalangi objektivitas kami dalam memahami keberadaan orang lain. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, selain doa kami untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang menjadi korban COVID-19, maka saat ini kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan orang-orang yang sembuh dari sakit penyakit mereka, orang-orang yang terselamatkan setelah positif mengidap COVID-19, juga bersama dengan keluarga masing-masing. Bersama mereka kami bersyukur. Bapa, kami juga berdoa bagi sekian banyak orang yang harus memulai usaha baru bagi penghidupan mereka. Kiranya Tuhan memberi hikmat. Tuhan juga memakai orang-orang di sekitar mereka, termasuk gereja, menjadi sarana untuk turut menopang mereka dalam merintis usaha baru tersebut. Bagi mereka kami berdoa. Ya Bapa, kami akan kembali beristirahat sepanjang malam ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang hari. Kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami beserta dengan keluarga kami masing-masing. Tangan kasih Tuhan kiranya yang terus menopang dan menaungi. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.